Oke, kita akan mulai saja supaya tidak terlalu malam juga. Oke, hari ini kita masuk ke sebentar bentar ya, hari ini kita masuk ke materi ke-15. Ah, hmm, oke, kita masuk ke materi ke-15 hari ini. Perlu diketahui bahwa ini materi masuk ke UAS ya, jadi nanti mungkin bisa dibuka-buka untuk summary yang sudah saya share, minggu lalu ya kalau nggak salah. Oke, jadi silakan dipelajari dari situ. Ya memang itu materinya banyak ya, tetapi juga tidak akan, semuanya gitu. Tapi paling enggak itu membuat paling enggak itu adalah core-nya ya di dalam satu materi itu yang menjadi pokok, inti dari materi tersebut gitu. Oke, bentar di sini agak dingin sih cuacanya. Oke. Itu ya, masih terdengar jelas ya suara saya ya? Oke. Nah, hari ini kita masuk ke, eee, pendahuluan dulu ya. Jadi pendahuluan untuk materi hari ini sebenarnya materi penghabisan. Jadi memang ketika kita sudah bicara tentang manajemen strategis, terus kemudian kita bicara tentang manajemen secara umum begitu ya. Nah, ada planning, ya, ada perencanaan, terus kemudian juga ada pelaksanaannya, bagaimana ya pelaksanaannya termasuk di situ adalah pelaksanaan strategi. Nah, yang di akhir itu, tahap terakhir itu adalah evaluasi. Jadi 3 tahapan di dalam, manajemen strategis, kalau secara umum itu adalah formulasi, lalu kemudian ada implementasi, dan yang ketiga itu adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini sebenarnya adalah bagian yang penting, gitu ya, bagian yang penting, tetapi, eee, ini yang seringkali diabaikan atau bukan ditiadakan, tetapi paling enggak itu kayak kalau bisa nggak usah dilaksanakan secara beneran gitu loh, ya formalitas aja gitu. Nah, ini yang seringkali terjadi kalau untuk tahapan evaluasi. Ya banyak sih, karena rata-rata orang itu nggak mau dievaluasi, satu. Kedua, kadang-kadang sudah ada perencanaan, terus kemudian ada pelaksanaan, ya udah toh nggak ada kendala kan, ya udah nggak masalah gitu. Jadi nggak usah dievaluasi banget-banget gitu loh ibaratnya. Nah, itulah kenapa tahapan di dalam manajemen strategis yang paling sulit, itu kan yang implementasi. Tetapi yang paling penting sebenarnya itu adalah yang evaluasi ini. Tanpa adanya evaluasi sebenarnya kita nggak bisa merencanakan yang ke depan nanti seperti apa. Ya ibaratnya ini kan masih deket-deket tahun baru ya, jadi waktu, eee, peralihan tahun gitu ya, malam tahun baru ya selain kalian mungkin, apa ya, bakar-bakar jagung tah, bakar-bakar apalah gitu kan. Terus kemudian ada acara misalnya old and new ya ibaratnya gitu kan, party. Tapi kan biasanya ada kayak resolusi, jadi ada evaluasi terus kemudian kita mau ngapain di kemudian hari, di tahun yang baru mau ngapain. Nah, kalau nggak ada evaluasi, kita kemarin sudah mencapai tujuan kita belum ya? Nah, maka ke depan kita juga nggak ngerti mau ngapain gitu loh. Kita nggak ngerti juga mau kita mengulang kesalahan yang kemarin ataukah kita mau, eee, tetap melakukan yang sudah berhasil kemarin kita masih lakukan lagi atau enggak. Kita tahu gagal atau berhasilnya suatu program, suatu strategi, itu pasti melalui proses evaluasi. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan pemasaran, nah
di awal perkuliahan, di awal semester kan ceritanya itu kan kita sudah, kita itu mau merencanakan kira-kira seperti apa sih, pemasaran yang akan kita lakukan untuk produk kita. Nah, kita kan menyusun strategi nih, gimana caranya, aktivitas pemasaran ini berhasil. Nah, sebelum kita menyusun strategi, kita harus tahu posisi kita kan. Perusahaan kita itu seperti apa, produknya bagaimana, lalu posisi kita dikaitkan dengan kompetitor, dengan customer, dan dengan lingkungan bisnis yang lain itu bagaimana gitu. Nah, itu yang di awal-awal, di tahap formulasi atau penyusunan sebuah strategi. Nah, begitu sudah selesai atau begitu sudah tersusun rancangan strateginya, maka itu akan dijalankan. Nah, setelah dijalankan, ya otomatis kan harus dievaluasi nih. Kemarin saya pakai brand ambassador yang itu sudah bagus apa tidak. Kemarin itu saya promosinya kayak gini, bagus apa tidak. Terus kemudian kemarin saya misalnya mau, saya kasih diskon, customer lebih tertarik apa tidak. Terus kemudian, oh kemarin kira-kira kalau misalnya layout dari kafe saya itu mau saya buat seperti ini, konsepnya apakah bagus apa tidak dan seterusnya. Itu semua sebenarnya adalah kaitan dengan hasil dari implementasi strategi yang sudah kita susun sebelumnya. Nah, jadi sebenarnya ini ending dari sebuah rangkaian, eee, strategi itu sendiri. Tetapi tidak di end, benar-benar di end ya, tapi nanti ini dipakai sebagai, cara atau sebagai landasan untuk berpijak, untuk menentukan perencanaan selanjutnya. Nah, dalam organisasi seperti halnya pemasaran, ini masing-masing departemen itu sebenarnya punya perencanaan ya, harusnya itu punya perencanaan sendiri. Jadi ada tanggung jawab sendiri yang dia harus lakukan. Memang di dalam perusahaan itu, kita punya tujuan yang sama, tetapi kan dalam pelaksanaan tujuan itu, kan nggak mungkin juga orang marketing, terus kemudian job deskripsinya sama dengan orang keuangan. Nah, tapi dalam melaksanakan tugas mereka masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan job description-nya, mereka harus maju bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama atau mewujudkan tujuan bersama perusahaan. Nah, itu yang harus dipahami. Makanya di awal-awal, semester itu lebih banyak kita bicara tentang menyusun strateginya itu loh bagaimana. Karena kalau kita tidak menyusun dengan tepat, maka implementasinya itu pasti akan percuma. "Oh, Bu, menghasilkan, Bu." Iya, menghasilkan sih, tapi apakah itu tepat guna atau tidak gitu ya, efektif dan efisien apa tidak. Ini yang penting kan, kita punya customer kan meningkat, Bu. Nah, masalahnya tujuan perusahaan itu untuk menaikkan jumlah customer atau apa gitu loh. Akhirnya kadang-kadang ya kita merasa bahwa ya pokoknya kalau selama kita masih untung ya oke-oke aja. Iya sih, tetapi tujuan perusahaan belum tentu dalam jangka pendek atau jangka panjang dia mau mendapatkan keuntungan dalam hal keuangan. Tetapi bisa jadi me mereka merasa sudah cukup secara keuangan, jadi sekarang yang mereka butuhkan itu adalah mungkin, leadership di dalam teknologi atau cost leadership atau misalnya market leadership atau segala macam. Pokoknya, bukan yang terkait dengan, pencapaian sebuah profit, gitu. Ya, jadi itu diimplementasinya. Jadi jangan sampai implementasi dalam pemasaran. Kita mau melakukan promosi yang seperti apa, itu tanpa sesuai dengan rencana yang sebelumnya atau strategi yang sudah kita susun. Nah, sekali lagi pada waktu kita menyusun strategi, kita harus tahu kira-kira kita punya visi misi itu seperti apa. Ya, jadi itu yang nyambungnya di sana. Nah, di tahap evaluasi ini, setiap yang sudah kita laksanakan itu pasti harus dinilai atau dievaluasi. Ya, kalau di dalam manajemen strategi, itu rata-rata orang males lah kalau di dalam tahap evaluasi karena mereka merasa bahwa kalau di dalam tahap evaluasi mereka dihakimi gitu, dijudge gitu. Orang kan paling nggak suka kalau dijudge gitu. Nah, makanya mereka cenderung untuk mengabaikan. Ya, ya kan nggak ada masalah besar.
Ya, evaluasi itu sebenarnya bukan menunggu ketika masalah besar baru kemudian kita evaluasi, bukan. Tetapi itu harus sesuatu yang kontinu sifatnya. Ya, jadi setiap manajer di divisi pemasaran harus memiliki akses ke informasi yang relevan yang dibutuhkan dalam membuat keputusan. Apapun informasinya, termasuk di situ apakah ada perubahan apa, ada mesin yang baru dalam proses produksinya sehingga itu akan mempengaruhi kualitas produknya. Terus kemudian apakah ada aturan perpajakan yang baru sehingga ketika dia melakukan perencanaan harga atau pricing strategi atau harga strategi penetapan harganya itu kalau melibatkan pajak, nah dia harus tahu juga gitu ya. Ibaratnya bukan tahu cara ngitungnya, tetapi tahu bahwa ada isu-isu yang baru yang relevan dengan aktivitas pemasarannya. Ya, let's say relevan dengan 7P lah gitu loh, ibaratnya seperti itu. Nah, hampir setiap unit bisnis dibuat sebagai pusat laba karena manajer bertanggung jawab atas unit tersebut dan memiliki kendali atas divisinya dan berperan dalam penciptaan laba yang dipengaruhi oleh pendapatan dan biaya. Oke, secara khusus sebenarnya kalau di pemasaran ya, kita itu tidak mendapatkan maksudnya uang itu nggak diterima di bagian pemasaran, tapi di bagian keuangan. Ya makanya kalau kita bicara tentang 4P, misalnya product price place promotion, yang satu-satunya komponen di dalam 7P lah, let's say. Di dalam 7P itu satu-satunya komponen atau elemen bauran pemasaran, marketing mix, entah itu yang 7P atau 4P. Eh, mereka kita cuma punya satu, yaitu elemen price, harga. Nah, dengan elemen harga ini, satu-satunya elemen yang bisa menghasilkan uang, yang memungkinkan bisa mendapatkan keuangan buat perusahaan. Yang lainnya, 6 atau 3 komponen yang lainnya, itu mereka justru mengeluarkan biaya. Nah, meskipun pemasaran atau departemen pemasaran itu dia tidak secara langsung menerima uangnya, atau ibaratnya kalau jual barang itu dia nggak langsung terima, tapi kan mesti lewat bagian keuangan atau lewat kasir dan seterusnya. Nah, tapi dia harus mempertimbangkan bahwa harga yang dia jual atau kalau misalnya ada promosi atau diskon itu tetap nantinya masih bisa membawa profit bagi perusahaan. Nah, makanya itu dia tidak bisa ngasal. Kalau dia mau menetapkan harga, lihat-lihat dulu dong biaya produksinya berapa. Terus kemudian apakah ada aturan-aturan untuk markup gitu ya, markup harga dari perusahaan yang ditetapkan oleh perusahaan misalnya. Itu semua perusahaan yang di departemen pemasaran itu dia harus tahu. Meskipun nggak secara detail ya, misalnya bahan bakunya mahal gitu, dia nggak terlalu detail ke sana, tetapi dia tahu berapa ongkos produksi atau biaya produksi satu unit produk yang dia jual gitu. Terus kemudian apakah ada ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh perusahaan untuk proses penetapan harga. Kemudian bisa jadi juga perusahaan itu meminta bagian marketing untuk melakukan proyeksi. Kira-kira eh, kita jual barang itu berapa? Lalu kira-kira potensi kita punya pendapatan berapa? Nah dari situ nanti kita bisa kelihatan gitu ya, perlu nggak dinaikkan harganya? Kalaupun nggak dinaikkan harganya, perlu nggak kita kasih diskon? Jadi ada banyak simulasinya angka-angka itu, gitu. Nah, contoh misalnya nih ya, teman saya itu yang ada di sebuah kampus gitu di daerah Tangerang, dia itu sekarang lagi apa ya kayak ini dia itu lagi nyusun untuk biaya kuliah tahun 2025. Jadi nanti untuk mahasiswa masuk di tahun 2025 itu dia bilang untuk dia lagi menyusun harga. Ya, terus em, ya pokoknya pada waktu dia chatting-chatting dengan saya dia bilang pusing ya ternyata gitu. Kenapa? Karena dia sebagai manajer pemasaran, dia harus melihat potensi, oh prodi mana yang bisa menjual. Kemudian kalaupun nanti dapat mahasiswa berapa orang, misalnya begitu. Kemudian satu mahasiswa itu berapa? Yang
kita kan ada beasiswa nih katanya gitu, kita kan ada beasiswa, berapa yang dapatkan beasiswa? Nah kemudian dihitung-hitung semua gitu, waduh ini kita cuma dapat sekian. Nah makanya terus kemudian dia bisa melakukan, apa ya, mempropos gitu ya, apakah perlu dinaikkan harganya atau tidak, gitu. Ya modelnya seperti itu. Terus, kalau di tempat saya bekerja yang dulu gitu kan, ini tempatnya teman saya nih, tempat bekerja saya yang dulu di Palembang itu manajer pemasaran, itu nggak cuma jualan, tapi di akhir tahun, karena waktu itu kan saya Agustus, terus sekitar, bulan November ya, bukan, bulan Oktober, Oktober pertengahan itu kita sudah biasa rapat direksi gitu loh. Nah, terus kemudian, eee, di situ dia harus bisa memperkirakan berapa banyak produk, karet lah ya, karet bahan baku karet untuk ban, itu yang bisa terjual. Perlu nggak mereka mencari pabrikan ban gitu ya, kan pasti punya itu adalah Goodyear, terus kemudian ada Michelin, ada Hankook ya. Nah ini, apakah perlu kita mencari pabrikan lain selain 3 ini gitu. Nah terus, kira-kira dari Hankook dapat berapa, Goodyear dapat berapa, terus kemudian dari Michelin kira-kira dapat berapa juga gitu. Itu yang hitung itu bukan bagian produksi, tetapi bagian pemasaran. Karena dia yang tahu potensi apakah orang mau beli produknya atau tidak. Meskipun dia nggak tahu proses produksinya secara detail itu nggak tahu. Bahan bakunya misalnya harus beli karet dari perkebunan di mana gitu kan, misalnya apakah harus perlu dia perlu ngambil, apa namanya, bahan baku boiler itu misalnya dari Muara Enim atau dari yang lain, dari Jambi misalnya. Nah itu dia nggak perlu tahu juga gitu manajemen pemasaran. Tetapi dia harus punya informasinya. Total biaya produksi gitu, per kontainer karet misalnya atau per palet karet gitu kan, itu sekian gitu. Dengan spek produknya kayak gini 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 gini. Nah, itu namanya production planning. Jadi kalau di tempat saya dulu itu adalah production planning namanya. Nah, production planning itu bukan bagaimana dia memproduksi, perencanaan produksinya secara total hanya produksi aja bukan. Tetapi berapa banyak yang bisa dijual, target penjualannya berapa, produksi yang bisa dilakukan itu berapa, perlu nggak, ditambah orang dalam satu shift ya, ataukah harus dikurangi. Nah, seperti seperti itu adalah bagian yang bukan cuma dari si bagian produksi aja, tapi juga si pemasaran harus tahu juga gitu loh. Nah, masalahnya adalah sekarang itu kayak proses atau fungsi dari pemasaran itu sendiri kadang-kadang itu dia nggak perlu tahu proses bisnis, yang penting kamu jualan, kamu mau jual apa sih? Nah, kalau teman saya ini gitu ya, itu kemarin, saya sempat ngobrol gitu, karena dia bukan dosen ya, kemudian, karena dia tahu saya dosen, kemudian kadang dia nanya-nanya gitu loh. Terus saya bilang, "Ya kan nanti kalau mahasiswa itu masuk itu seperti ini seperti ini seperti ini, terus kemudian kita kan ada standar dari Permendikbudristek-Dikti yang terbaru dan seterusnya dan seterusnya." Terus dia bilang, "Aku tuh nggak perlu tahu kayak gitu-gitu." Saya bilang, "Loh sama, ya kamu jualan produk terus kemudian kamu nggak ngerti ibaratnya kayak akreditasi itu apa." Ya padahal itu yang dicarikan oleh mahasiswa kan akreditasi. Nah makanya itulah yang, dia kayak nggak peduli gitu loh. Terus saya bilang, "Lah, ya kamu harus tahu dong kayak gitu-gitu itu." Itu yang terjadi. Ya jadi ini, kayak mereka tuh, "Oh saya kan yang penting saya jualan aja, saya sudah punya produk, ya udah itu yang tak jual." Tapi perkara produk itu bagaimana dibuat, ya saya nggak perlu tahu terlalu detail. Bener, nggak terlalu detail, tapi dia harus tahu kan core-nya atau informasi yang terpenting gitu loh. Ya bayangkan kalau misalnya di kampus nih ya, kemudian, eee, Anda diprospek sama misalnya Anda mau lanjut S2 nih, kemudian diprospek sama, orang bagian marketing di sebuah kampus yang kalian mau tuju gitu.
Terus Anda tanya misalnya, akreditasinya apa? Terus nanti misalnya ini, kalau misalnya saya punya pengalaman kerja kayak gini, boleh nggak itu dianggap sebagai saya sudah mengikuti menempuh mata kuliah tertentu. Ibaratnya itu jalur RPL ya. Itu kan program pemerintah yang baru. Dia kalau nggak tahu tentang apa itu RPL dan lain-lainnya, ya dia nggak bisa memberikan informasi yang jelas untuk calon mahasiswa. Nah masalahnya kalau saya ya ditawarin gitu, saya akan tanya, kurikulummu apa? Kalau saya keluar dari, sudah lulus dari situ, saya jadi apa nih kira-kira? Terus kemudian dosennya bagaimana? Terus proyeknya mahasiswanya bagaimana? Nah, itulah yang dia harus tahu sebenarnya. Saya bilang ya nggak segampang itu dulu. Coba cek dulu deh. Mahasiswa itu calon mahasiswa itu biasanya mereka cari apa istilahnya, cari kampus itu apa indikatornya. Nah, itu yang dia harus cari. Nah, rupa-rupanya nggak semua loh ya kayak gitu. Nggak semua rajin mencari informasi loh. Terus kalau misalnya nggak ada informasi tersebut, cara mengevaluasinya bagaimana? Ya kan nggak mungkin. Oke, sekarang kita mau mendefinisikan dulu ya. Jadi pengendalian, kalau kita bicara tentang oke, sistem pengendalian manajemen, mungkin di semester berapa ya nih? Semester 5 kali ya. Itu ada yang namanya mata kuliah sistem pengendalian manajemen, tapi saya nggak tahu sekarang apakah masih ada atau tidak. Tapi kalau dulu itu seingat saya itu Bu Wulan yang biasanya mengajar ini. Kalau saya semester 5. Nah, sistem pengendalian manajemen ini merupakan salah satu bagian dari sistem perencanaan dan pengendalian manajemen atau SPPM. Ya, salah satu aja. Nah, SPPM itu sebenarnya adalah sistem yang digunakan oleh manajer untuk merencanakan kegiatan organisasi. Dan sekaligus dia akan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tersebut. Jadi kalau dia tidak ada perencanaan, ya nggak mungkin juga ada kegiatan yang berjalan dengan baik. Dan kalaupun sudah ada perencanaan dan kegiatan yang berjalan dengan baik, atau kegiatan yang sudah dilaksanakan begitu, tapi tidak ada, sebentar, suara saya terdengar ya masih ya? Tiba-tiba lost. Suara saya masih terdengar? Terputus kah? Enggak kan? Agak putus-putus tadi. Oh ya udah. Sekarang sudah enggak ya? Enggak. Oke. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang tadi ya, ada perencanaan, ada pelaksanaan kegiatan. Tetapi kita tetap membutuhkan yang namanya pengendalian dan evaluasi nanti. Bagaimana mungkin kita tahu bahwa yang kita laksanakan sudah benar, sudah sesuai dengan target, sudah sesuai dengan standar kalau kita tidak melakukan pengendalian atau evaluasi. Nah, biasanya itu adalah evaluasi dulu, baru kemudian ada dikendalikan gitu. Karena evaluasi itu lebih ke arah dinilai bagus atau tidaknya. Nah, pengendalian itu adalah kalau dinilai tidak bagus, yang harus dilakukan apa? Gitu. Ya, jadi nanti nanti akan saya jelaskan di sana. Ini sebenarnya lebih kaitannya dengan marketing audit sih. Nah, kemudian SPPM terdiri dari 3 elemen, perumusan, pengendalian, dan pengendalian operasional. Jadi SPPM itu ada perumusan strategi di awal ya, perencanaan yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu ada pengendalian manajemen. Jadi pengendalian ini yang sifatnya manajemen sama yang operasional. Nah, kalau yang operasional ini biasanya dia terkait dengan eh, administrasi gitu ya. Terus kemudian standar-standar yang lebih numerik biasanya. Tetapi kalau yang pengendalian manajemen ini biasanya masuk ke apakah standar itu dilaksanakan apa tidak, terus bagaimana dia melakukan eh, apa ya, perencanaan tentang misalnya sumber daya manusia, terus perencanaan tentang visi misinya, logonya, identitas perusahaan dan segala macamnya itu ada di pengendalian manajemen. Ya, jadi kalau yang gampangannya itu kalau yang operasional itu ya di operations itu yang tidak diukur, rata-rata bisa diukur dengan angka berapa persen tercapai, berapa persen selesai, berapa persen sudah
dijangkau untuk apa namanya, customer-nya misalnya begitu. Berapa jumlah unit yang sudah diproduksi, ya kayak gitu-gitu. Itu pengendalian operasional. Sudah berjalan apa tidak, efektif dan efisien apa tidak, penggunaan biaya, penggunaan listrik, air, dan segala macam. Nah, itu pertama-tamanya dievaluasi dulu, oh sudah sesuai kok, gitu loh. Kita melakukan uji compliance-nya gitu. Oh ini sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, ya udah, berarti nanti kita pertahankan. Tapi kalau nggak sesuai, nah ini apa yang harus dilakukan nih? Ini urgent nggak sifatnya? Harus segera dilakukan perbaikan atau tidak? Nah, itu adalah di pengendalian. Jadi kalau ibaratnya naik dokar gitu, atau kita naik kuda, ya kita mengendalikan kuda itu. Jangan sampai melencengnya, misalnya beloknya terlalu jauh gitu, jangan. Nah, tetapi kan sebelum kita mengendalikan kita narik nih. Kita narik, tarik ulur gitu kan biasanya seperti itu. Pada waktu kita maju, oh kita lihat, kita evaluasi nih jalannya kudanya ini lurus nih gitu kan. Ya udah berarti kita sudah tahu, oh kita pegangnya bagaimana. Tapi begitu kita lihat, kok kayaknya si kuda ini kok larinya agak ke kiri ya, misalnya begitu. Atau dia kok nggak sesuai jalurnya ya gitu. Nah ini kita sudah lakukan evaluasi kan, ternyata nggak sesuai nih, nggak sesuai dengan jalur nih gitu. Ya udah, mau gimana nih cara cara mengendalikannya? Yang ditarik tali yang sebelah kiri atau sebelah kanan tuh yang kan kalau biasanya menaik kuda itu kan dua talinya kan. Seperti itu. Nah, itu adalah bagian dari ilustrasinya. Nah, perusahaan juga sama. Oh, ini sudah berjalan nih kayak gini nih. Terus kita lihat, oh, ini sesuai nggak dengan standarnya? Oh, targetnya kita 10 unit per bulan nih. Ini berapa unit nih? 8. Waduh, nggak sesuai nih. Nggak sesuai dengan standarnya kan, atau nggak sesuai dengan targetnya misalnya. Oh, targetnya ini 10 unit nih. Ya, udah berapa nih kira-kira? Kenapa nih? Gitu kan. Nah, gimana caranya supaya next bulan ke depan, itu misalnya, itu kita nggak 8, nggak 7, nggak kurang dari 10 pokoknya. Nah, itu kita kendalikan. Nah, nanti kita akan lihat. Jadi intinya adalah yang sudah kita rencanakan, kita laksanakan, itu kita harus evaluasi. Dan kalau ada ketidaktepatan atau sinkronan gitu ya, nggak sinkronis dengan antara perencanaan dengan pelaksanaan, ya maka itu harus dilakukan eh, itu tadi pengendalian itu tadi. Oke, ya itu ya kurang lebihnya. Jadi merupakan bagaimana manajemen meyakinkan bahwa organisasi meraih hasil yang diinginkan dan dapat didefinisikan sebagai tindakan adaptif untuk meraih tujuan tertentu dalam hambatan yang ada. Nah, jadi eh, tindakan yang adaptif ini kita mengadaptasi dari suatu kejadian tertentu atau dari kondisi tertentu. Nah, bagaimana nih tindakannya kita? Kalau kita tidak melakukan evaluasi dulu, agak susah sebenarnya. Kita mau mengendalikan yang mana nih? Jadi ketika kita melihat ada gap antara perencanaan dengan pelaksanaan, berarti itu sebenarnya kita sudah melakukan evaluasi. Segala bentuk ya. Salah satunya adalah mungkin audit. Jadi audit itu untuk melihat perencanaan bagaimana, terus pelaksanaanmu bagaimana gitu. Atau hasilnya bagaimana. Kamu punya standar seperti apa, terus sekarang kamu menjalankannya sudah sesuai standarnya atau enggak? SOP-mu bagaimana, sekarang yang kamu jalankan sudah sesuai dengan SOP apa enggak? Nah, itu sudah, kalau kita lihat ada ketidaksesuaian, berarti kita sebenarnya sudah secara tidak langsung sudah melakukan evaluasi. Kalau kita melihat kesesuaian antara perencanaan atau standar atau target dengan pelaksanaan, pencapaian, maka ya tetap itu sebenarnya bagian yang kita sudah ambil dari proses evaluasi. Kalau di audit ya, misalnya audit kan biasanya ditanya SOP-nya mana nih? Kita sudah lakukan ini belum? Buktinya apa? Kan kayak gitu. Nah, itu evaluasi. Kita mau melihat kesesuaian, bukan mencari kesalahan sebenarnya. Kita mau melihat apakah sudah sesuai atau enggak. Kalau sudah sesuai ya oke. Tapi kalau tidak, nah itu yang harus dikendalikan nih.
Makanya biasanya kalau di perusahaan, setelah ada proses internal audit, itu selalu ada proses manajemen review atau rapat tinjauan manajemen. Dan rapat tinjauan manajemen inilah sebenarnya adalah bagian dari pengendalian. Hasil audit kayak gini nih, kita mau ngapain lah? Ke depan kita mau ngapain nih gitu loh. Kita mau lakukan apa supaya penjualan nggak semakin turun. Misalnya hasil auditnya itu memperlihatkan seperti itu. Atau budgetnya kita terlalu berlebihan. Misalnya, misalnya perencanaannya adalah 10 juta untuk promosi bulan ini misalnya gitu, bulan Januari 2024 misalnya. Begitu di akhir tahun kita lihat, loh, atau di akhir bulan misalnya gitu kan, ah kok lebih dari 10 juta ya ini gitu. Terus kemudian kita lihat lagi, hasilnya juga nggak jauh beda dengan tahun-tahun sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya dengan budget pemasaran yang lebih kecil. Nah, oke. Itu adanya ditaruhnya untuk merencanakan perbaikannya dan lain-lainnya itu ada di eh, rapat tinjauan manajemen. Termasuk membahas hasil audit. Biasanya kan kalau proses audit kemudian ada temuannya kan, minor, mayor, sama observasi gitu. Terus kemudian ada faktor penghambat, faktor pendukung gitu kan. Terus kemudian ada corrective action, tindakan yang disarankan, rekomendasi dan lain-lainnya. Nah, itulah yang dibahas di rapat tinjauan manajemen. Di mana rapat tinjauan manajemen itu akan menjadi momen di mana perusahaan sedang atau manajemen manajerial itu sedang melakukan pengendalian. Nah, makanya kemudian ada serangkaian tindakan adaptif untuk meraih tujuan tertentu. Hasil audit seperti ini, wah bahaya nih, bisa jadi tujuan kita nggak tercapai. Ya udah, sekarang gimana dong? Gitu loh. Tindakan adaptif yang seperti apa dengan temuan seperti ini, tujuan kita masih jauh nih. Oh ya, berarti kita harus melakukan sesuatu. Nah, itu adalah serangkaian tindakan adaptif. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan di langsung on cam on mic juga nggak apa-apa. Atau mau ditulis di chat juga nggak apa-apa. Ini eh, apa namanya? Hanya definisi aja ya, saya skip. Intinya seperti itu sih sebenarnya ya kalau kita bicara tentang pengendalian manajemen. Oke, kita lihat efisiensi dan efektivitas pengendalian operasional. Seperti yang tadi saya bilang itu adalah day-to-day operations. Sementara kalau pengendalian manajemen itu lebih ke arah implementasi strategi, which is di situ pasti ada yang kaitannya dengan visi misi atau yang dekat dengan perumusan strateginya. Jadi dia nggak mungkin melaksanakan strategi kalau tidak ada perumusan strategi yang sebelumnya. Jadi tujuan perusahaan apa, kebijakannya apa, ya, termasuk dari visi misi dan seterusnya. Baru kemudian pengendalian manajemen di sini implementasinya bagaimana. Nah, perkara nanti secara operasional biasanya lebih ke numerik gitu ya, kuantitatif. Nah, itu kita bicara tentang efisiensi dan efektivitas. Kinerja tugas individu ataukah unit tertentu dan tergantung dari perusahaannya. Tetapi pengendalian operasional itu tidak mungkin ada di atas ya. Yang penting pertama itu adalah perumusan strateginya. Di situ ada bagaimana disusun visi misi dan seterusnya. Kemudian ada implementasi strategi. Di sini kita melihat apakah kita nggak melenceng jauh gitu seperti itu. Nah, tapi kita ngelihatnya pengendalian manajemen ini kan masih konteksnya masih sempit ya. Ibaratnya itu tidak detail. Nah, kalau di pengendalian operasional kita pasti lihatnya ke arah efisiensi dan efektivitas. Gitu. Ya, jadi oke. Nah, ini adalah kerangka yang SPPM tadi. Eh, kita lihat di sini ada organisasi. Jadi pengendalian manajemen itu sebenarnya dia ke arah yang di sini ya. Jadi sasaran dan tujuan perilaku dan seterusnya di sini tengah sini. Sementara pengendalian operasional itu namanya ada pengukuran, pelaporan, analisis dan seterusnya. Ini pasti ada data-data numeriknya.
Gitu. Kalau misalnya kalau di kampus itu biasanya kan kalau kalian habis UAS itu kan selalu diminta untuk menilai kinerja dosen ya. Jadi misalnya dosen ini ngajarnya enak apa tidak, kan ada kayak kuesionernya. Nah, itu sebenarnya masuk ke pengendalian operasional. Karena nanti sama bagian penjaminan mutu, yang sekarang dipegang Bu Christine sih, yang ganti saya kan. Dulu kan saya yang megang. Itu nanti ada pelaporan dan analisis. Jadi berapa yang eh, dinilai, berapa mahasiswa yang menilai satu dosen tertentu, terus rata-ratanya berapa, terus secara keseluruhan prodi ini bagus apa tidak, dan seterusnya. Dilihat dari proses pengajaran. Kayak gitu-gitu deh. Nah, itu kalau di perguruan tinggi, itu masuk ke area akreditasi. Makanya kenapa kalau misalnya saya bikin eh, tugas, itu harus ada laporan kayak, apa ya istilahnya, daftar nilai. Ya memang itu dari dulu sebelum ada persyaratan-persyaratan akreditasi yang seperti sekarang, itu sudah saya lakukan sih sejak tahun 2006 ya, saya ngajar pertama kali jadi dosen itu. Nah, sampai sekarang. Ya, karena sekarang itu menjadi standar dari sebuah perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Dikti. Makanya ya sudah, karena sudah kebiasaan jadi oke-oke aja. Nah, tapi itu masuk di pengendalian operasional. Sementara kalau penyusunan anggaran, terus kemudian kayak organisasi ya, apa kalau kita bilang itu good governance gitu. Nah, itu tata kelola, tata pamong atau ibaratnya itu kepegawaian lah. Nah, itu ada di pengendalian manajemen. Karena di situ ada organisasi dan perilaku manusia. Termasuk ketika kita bicara tentang marketing nih, organisasi pemasaran, departemen pemasaran, ini pengendalian operasionalnya kita ukur dari berapa banyak customer yang masuk, ibaratnya gitu. Targetnya goal apa tidak. Dan gitu kan biasanya itu pengendalian operasional. Tetapi di manajemennya sendiri, kita harus lihat orang ini pas nggak sebagai customer service. Orang ini jadi SPG bagus nggak, gitu kan? Terus kemudian eh, sistem komisi, reward, punishment-nya seperti apa? Sesuai nggak dengan kondisi yang ada di pemasaran? Nah, itu adalah bagian dari eh, pengendalian sebenarnya. Jadi agak ribetnya di sana. Nah, oke ya. Jadi nanti di sini ada elemen-elemen dalam sistem pengendalian. Yang pertama adalah sensor atau detektor, kemudian asesor, terus umpan balik ya, efektor, terus kemudian ada jarkom, jaringan komunikasi. Ya di sini menjadi oke. Kalau detektor sensor gitu ya adalah suatu perangkat yang mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan. Jadi ibaratnya begini, kalau sebuah proses ada sebuah ya misalnya apa ya yang gampang dipahami. eh Misalnya jasa gitu ya, restoran misalnya begitu. Saya ownernya nih gitu misalnya. Terus kemudian saya bilang, pokoknya dalam 1 bulan, kalau tidak ada komplain dalam hal apapun, berarti oke. Nah, tetapi kalau sampai ada satu komplain, nah berarti itu ada sesuatu yang harus eh, ada salah satu kayak warning system begitu. Jadi sensornya itu adalah komplain tadi. Selama nggak ada komplain, maka semuanya baik-baik saja. Tapi kalau sampai ada komplain, jadi kayak ada alarmnya gitu. Nah, itu berarti ada sesuatu yang terjadi gitu. Nah, tapi alarm itu dibutuhkan supaya harus berfungsi. Karena kalau nggak berfungsi, maka dia lempeng aja. Padahal sebenarnya ya masalah. Contoh misalnya kayak alarm untuk tsunami gitu. Ya kalau di Indonesia itu sebenarnya ini negara yang sangat
itu ya, apa ibaratnya itu sangat riskan gitu loh. Tapi early warning system terhadap kayak gempa, terus kemudian tsunami itu kayaknya nggak berlaku banget ya di Indonesia. Tapi kalau di Jepang kayak kemarin itu dengan gempa yang seperti itu kuatnya, itu apa jumlah korban dan yang lain-lainnya itu bisa bisa sangat minim ya gitu loh. Nah, itu karena apa? Sensornya jalan gitu. Nah, kemudian kalau asesor suatu perangkat yang menentukan signifikansi dari peristiwa aktual dengan membandingkannya dengan berapa standar. Jadi ya asesor ini kayak auditor, penilai, tim penilai dan lain-lainnya gitu. Lalu efektor ini adalah umpan balik. Jadi contoh kalau di kampus itu ya tadi evaluasi dosen oleh mahasiswa misalnya gitu atau kepuasan karyawan terhadap institusi misalnya begitu. Kalau di pabrik ya biasanya kalau di marketing ya berarti kepuasan konsumen ada surveinya kayak gitu. Ya udah, itu umpan balik kan karena kita tahu orang ini suka nggak dengan produk kita dan seterusnya itu adalah umpan baliknya. Nah, terus kemudian jarkom itu berarti antara sensornya dengan asesor dan efektornya itu ada jaringannya. Ibaratnya itu nyambung. Ada sensor, terus kemudian, oh ini alarmnya bunyi nih gitu kan. Jadi ada sesuatu yang terjadi dalam proses pelaksanaan sebuah jasa gitu misalnya apa tadi di restoran terus kemudian ada komplain nih gitu. Ya udah asesornya lihat, eh kok bisa ada komplain ya? Kenapa ya? Gitu. Nah, dia bandingkan standarnya harus kayak gini dan seterusnya. Lalu eh dia berbandingkan lagi gitu kan. Coba sih ditanya kira-kira kenapa kok dia nggak suka atau dia komplain seperti ini. Nah, data-data yang lain itu dikumpulkan, kita lihat apakah ada komplain yang lain gitu. Jadi itu harus nyambung semuanya. Nah, asesor itu kalau atau auditor itu kan dia hanya membandingkan sebenarnya. Ini kamu punya standar kayak gini. Coba tak lihat sih, oh ya sudah sesuai kok. Ya, kalau sudah sesuai, sudah nggak usah nyari-nyari kesalahan juga kan gitu. Tapi begitu ada kayak sinyal gitu ya, oh ini kayaknya kok datanya nggak sinkron ya. Dia tadi ngomongnya di sana A, kok di sini dengan topik yang sama ngomongnya B ya, gitu kan. Oke, berarti sensornya itu jalan nih. Nah, terus kemudian dia lihat, oh coba sih untuk yang A ini apa yang ada gitu, yang kita bisa lihat data tambahannya. Nah, dari situ nanti kita bisa tahu, oh ini yang ada selisih nih, ini yang perlu dikendalikan. Oh, cara mengendalikannya nanti kayak gini. Nah, itu semua ada di sistem pengendalian. Makanya tadi saya bilang bahwa apa ya istilahnya itu eh, sistem pengendalian atau pengendalian itu harus didahului dengan evaluasinya dulu gitu loh. Kalau nggak ada evaluasi ya nggak bisa. Ya, oke. Kita nggak tahu juga ya apa yang selisih, yang gapnya kalau kita nggak pakai evaluasi. Nggak bisa juga tiba-tiba ujuk-ujuk terus dikendalikan gitu ya nggak bisa. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Belum ada? Silakan. Oke, Belum ada, Bu. ya kita lanjutkan aja kalau belum ada ya. Nah, oke, hubungan SPM dengan fungsi manajemen. Jadi fungsi manajemen mencakup perasaan sampai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Oke. Nah, ini Bu evaluasinya di sisi mana? Biasanya kalau kita bicara tentang pengendalian ya secara otomatis kita sudah bicara tentang evaluasi karena nggak akan ada pengendalian kalau evaluasinya nggak jalan begitu. Nah, kemudian SPM merupakan bagian proses manajemen yang berfungsi yang berhubungan dengan fungsi
perencanaan dan pengendalian organisasi. Nah, ini hubungannya seperti itu. Oke, ini kalau ini dengan akuntansi manajemen. Oke, ini pengendalian internal atau internal biasanya itu mungkin di perusahaan ada ya kali ya. Di perusahaan biasanya ada pengendalian internal, which is ini kalau nggak diatur job description-nya, ini bisa tumpang tindih sama quality assurance atau penjaminan mutu atau bagian kualitas quality gitu. Kadang-kadang dia terlalu apa ibaratnya ya, melewati batas gitu. Manyak ibaratnya gitu ya kalau untuk melewati garis gitu kalau nggak ditegasin dalam konteks job description. Oke. Lalu oke, saya langsung ke sini aja. Ini proses pengendalian itu seperti ini. Kalau kita lihat sebenarnya yang awal ini adalah pengendalinya, controllernya. Terus dia kayak semacam menyampaikan bahwa ini loh standarmu nanti kalau mau melakukan operasionalnya. Nah, begitu operasional jalan, untuk menuju ke performance, dia pasti akan dipengaruhi oleh lingkungan, entah itu internal atau eksternal, mikro atau makro, ya nggak sih? Nah, kalau di pemasaran, ya kita sudah tahu sekarang, misalnya ada 4P, ada 7P, misalnya gitu. Standarnya untuk melakukan ini apa aja, operating prosesnya ada. Nah, pada waktu pelaksanaan, nah itu banyak. Mungkin dipengaruhi oleh persaingan, mungkin dipengaruhi oleh lingkungan politik dan segala macam sosial, budaya, dan seterusnya. Itu masuk di sini. Sehingga itu akan mempengaruhi performance. Nah, ini adalah variabel apa kita bisa ngomong ini adalah hmm, apa moderating gitu ya, bukan intervening. Kalau intervening pengaruh secara langsung atau tidak. Tapi kalau yang di sini ini cenderungnya konsepnya itu adalah dia moderating, memperkuat atau memperlemah. Jadi operasional, proses operasionalnya sudah ada. Lingkungannya itu mendukung apa enggak? Kalau mendukung berarti performance-nya harusnya lebih bagus dong. Gitu kan? Ya seperti itu. Nah, nanti pada waktu kalian bikin skripsi, nah itu nanti kan ada ya yang pakai analisa jalur pasti ada apa mediating atau intervening ya. Oke, nah performance itu nanti pasti ada feedbacknya, entah itu feedbacknya secara langsung maupun tidak. Jadi eh, entah itu performance-nya bagus atau tidak, nah itu nanti pasti akan ada feedback. Oh ya ini sudah bagus, oh ini belum, oh ini masih kurang apa namanya belum belum seluruh eh, wilayah geografis di sini tercover dengan produk kita misalnya. Nah itu juga bagian dari feedback. Nah dari feedback itu sebenarnya itu adalah proses evaluasi sebenarnya juga. Kenapa? Karena dia berusaha melihat situasi ini ada kondisi kayak gini nih gitu kan. Nah kondisi yang seperti itu saya harus ngapain selanjutnya. Nah itu dikendalikan oleh controller tadi. Oke ya, dia kasih instruksi yang baru. Karena ada masalah yang kemarin itu, maka sekarang operational operating prosesnya harusnya adalah seperti ini, dijalankan lagi. Nah, kalau nggak ada masalah di environment-nya, berarti performance-nya lebih bagus. Terus kayak gitu, muter. Itu adalah proses pengendalian. Makanya kalau tidak ada evaluasi di sini, di feedback-nya di sini, ini pasti ada mengandung yang namanya evaluasi di sini. Memang nggak ada tulisannya karena kita bicara tentang pengendaliannya. Tetapi tidak mungkin tiba-tiba performance langsung ke sini tanpa ada feedback. Gitu ya. Oke. Nah, konsep dasar pengendalian sekarang itu ada yang kita bisa bilang sebagai open loop, ada yang closed loop. Kalau open loop itu berarti kita ini pada waktu ada tindakan atau prosesnya lagi berjalan, itu kalau ada sesuatu yang tidak pas, ya kita tidak akan ada penyesuaian tindakan. Jadi ya
ya sudah lanjutin aja dulu gitu. Tapi kalau yang closed loop itu kesalahan bisa diantisipasi atau langkah diambil segera supaya tidak terjadi hal yang lebih buruk. Nah, contoh misalnya yang di situ pemain golf. Pemain golf itu kan dia pasti arahnya ke hole tertentu begitu kan. Adapun dia punya sasaran tertentu. Nah, pada waktu dia pukulan pertama kan belum tentu juga langsung masuk ke hole-nya gitu loh. Nah, mungkin nyasar dulu kemana gitu. Tapi kan nggak mungkin terus kemudian dia tiba-tiba begitu ini dia ambil terus langsung dimasukkan ke hole-nya atau ke lubang yang dituju kan nggak mungkin. Tapi kan dia ya udah prosesnya lagi berjalan. Oke, dipukul lagi, diikuti bolanya kan kemana bolanya lari kan gitu, gitu. Jadi dia tidak melakukan penyesuaian tindakan, dia mengikuti saja eh, urutannya karena lagi berjalan nih prosesnya. Tujuannya apa? Ya untuk memasukkan bola ini ke hole tertentu misalnya begitu. Yang jaraknya misalnya 10 meter gitu. Nah, dilalah kok ya pas pukulan pertama itu bolanya berhenti di jarak 100 kok 100, di jarak 1 meter misalnya. Ya nggak mungkin juga dia pemain golf terus kemudian ya kecuali kalau di film-film kartun mungkin ya kayak gitu ya. Jadi nggak mungkin bolanya diambil yang di 1 meter tadi diambil kemudian langsung dimasukkan ke dia langsung lari ke menuju ke 9 meter kemudian untuk memasukkan bola itu ke lubangnya langsung gitu. Ya nggak mungkin juga lah gitu kan. Nah makanya dia ikuti, oke 1 meter. Si pemain golfnya jalan ke dekat bolanya dipukul lagi. Oh ternyata kebablasan nih gitu kan harusnya 10 meter dia kencangan nih mukulnya sampai 12 meter ya udah dia ikuti ke titik ke-12 terus kemudian dia pukul balik gitu. Dan dia tidak menyesuaikan tetapi dia mengikuti aja alurnya. Tapi kalau yang close loop itu tadi loh belum sampai belum sampai ke 10 meter ke 10 ini kok jatuhnya di 1 meter ke depan ya ya udah diambil kemudian langsung dimasukkan ya kalau situasinya genting misalnya aduh aku buru-buru deh ini soalnya sudah mau hujan nih misalnya gitu terus ya nggak apa-apa ya pokoknya yang penting puas dulu ini bola masuk ke tujuannya gitu misalnya ya bisa aja diambil kayak gitu. Nah dalam posisi perusahaan misalnya gini kalau di marketing nih kan biasanya itu kita punya misalnya brand ambassador ya kita punya kontrak dengan mereka nih dalam 1 tahun. Nah, biasanya ya namanya juga brand ambassador ya, belum tentu dia tuh ya mungkin orangnya baik, tapi dalam perjalanan waktu mungkin dia ada gosip, ada apa segala macamnya. Jadi itu bisa bisa merusak sebenarnya gitu kan. Nah, perusahaan tuh mikir, waduh, selama gosipnya yang ditujukan ke brand ambassadornya ini misalnya gitu ya, atau masalah yang ditujukan ke brand ambassadornya ini tidak membahayakan image produknya, ya nggak apa-apa, dilanjutin aja. Ya lempeng aja ya biarin aja gitu. Tapi nanti di akhir mungkin kontraknya nggak diperpanjang gitu aja. Gitu. Tapi kalau misalnya dia mau pakai closed loop itu berarti ada satu kejadian yang membuat itu mengancam image produknya. Jadi dia bisa langsung cut. Nah, ini ada kejadian sih kalau yang langsung cut seperti itu ada. Jadi sebenarnya lagi diproyeksikan untuk main film gitu kan, main series gitu, tapi ternyata dia ada kasus eh, kekerasan gitu kan. Jadi ya udah langsung cut gitu. Semua iklan yang sudah pakai dia gitu, itu dia langsung cut semua. Terus kemudian sampai, nah itu close loop tuh, ya close loop seperti itu. Untuk mencegah image perusahaannya itu jatuh karena kemudian kan diprotes kan kamu masih mau dah pakai model ini, mau model ini loh kayak gini orangnya, gini 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 gitu kan. Dengan segala pembuktian tentunya nggak langsung tiba-tiba gara-gara gosip aja terus cut gitu enggak. Tapi close loop ini adalah sesuatu yang nantinya sudah terbukti bakalan akan mengancam produk atau image produk atau perusahaan.
Nah, itu baru langsung di ya, jadi bedanya seperti itu ya. Kalau open loop lempeng aja udah, yang penting sampai selesai prosesnya. Nah, kalau dia mau jalankan open loop, itu dengan catatan bahwa penyimpangan-penyimpangan yang tadi itu masih bisa ya masih bisa diatasi lah. Pukulan kurang 1 meter gitu ya udahlah nggak apa-apa ya, diiniin aja lah, dipukul lagi gitu baru supaya bisa masuk ke hole yang sebenarnya. Misalnya ini kalau pemain golf loh, seperti itu. Ya, oke, ini pengendalian umpan balik. Oke, tiga kategori pengendalian informal. Ini yang informal ya, nanti ada yang formal. Jadi yang informal itu biasanya pengendaliannya dari sisi personal ya. Jadi pendekatannya, misalnya eh, apa ya, ya tadi misalnya kasus brand ambassador gitu ya. Kalau mau informal ya cuman mungkin dikasih tahu aja gitu ya, seperti itu. Atau dia bikin acara tertentu yang sifatnya itu bukan bukan ranah hukum atau bukan untuk melakukan pembelaan secara hukum gitu. Jadi dia cuma menutup atau ibaratnya itu kayak kalau di Twitter itu biasanya kita apa ya istilahnya itu eh TL cleansing gitu ya. Jadi kalau lagi rame tertentu gitu kan, terus kemudian menyudutkan salah satu brand ambassador tertentu, nah itu kemudian fansnya itu nutup dengan tweet, quote tweet dan segala macamnya gitu supaya yang di timeline itu hal-hal yang bagus gitu. Nah itu sifatnya informal sebenarnya. Nah, tapi kalau yang formal itu kita bedakan jadi 3. Kita harus cek dulu nih, yang di sisi formalnya itu bagian input, apakah di prosesnya atau di outputnya, gitu. Jadi pengendaliannya jadi 3 sisi. Nah ini nanti kalau di dunia pendidikan tinggi, mungkin tahun depan kategori ini yang akan dipakai untuk standarnya kalian kuliah gitu ya. Jadi input, proses, sama output. Inputnya nanti tahap seleksi mahasiswanya itu seperti apa. Terus kemudian prosesnya bagaimana nih, gitu kan, aturan perkuliahan. Lalu outputnya itu harus sesuai. Misalnya kalau kalian ikut mata kuliah marketing atau mau ambil peminatan marketing, berarti paling enggak kalian bisa jadi apa gitu. Bisa punya kompetensi apa di bidang marketing juga gitu. Intinya seperti itu. Nah, tetapi ini harus disusun secara formal. Kalau yang ini tadi nggak usah, biasanya sih eh, apa ya, hmm, dari interpersonal aja gitu loh. Jadi dia tidak ada satu hal yang khusus yang terencana banget gitu. Kalau yang ini, yang formal ini biasanya ada standar yang dia susun. Kalau yang ini nggak ada karena sifatnya lebih ke manusianya ya gitu, lebih ke arah human humannya gitu loh. Jadi karena orang berbeda-beda karakteristiknya, maka ya nggak bisa di standarisasi ya. Kalau misalnya ada yang ngamuk, nanti kita pendekatannya kayak gini lah. Lihat-lihat dulu dong yang ngamuk itu, yang komplain itu tipikal customer yang seperti apa? Yang cerewet kah? Yang biasanya dia nggak komplain tiba-tiba komplain kah? Atau yang ini customer kita sendiri atau customer orang lain tapi lagi bandingkan harga dan segala macamnya. Nah itu kita harus melakukan yang informal dulu. Nah, biasanya kalau yang kategori pengendalian informal itu yang tadi yang apa namanya? Yang open loop itu masih memungkinkan. Masih memungkinkan karena dia biasanya tidak tidak terlalu bahaya begitu. Kalau ini kan kalau informal ini kalau dia tidak ada hukum atau tidak ada landasan kebijakannya, ya dia masih bisa jalan gitu loh. Tetapi kalau yang tadi, yang input dan segala macam itu harus ada landasan kebijakannya. Nah, biasanya kalau yang
formal, ini dipakainya nanti untuk yang tadi, yang apa, yang close loop. Jadi dia sudah memperkirakan ketika nanti pasti akan ada masalah, itu di mananya. Potensi masalah sudah dipetakan. Potensi resiko sudah dipetakan. Kalau sampai ada masalah ini, apa yang harus dilakukan? Gitu. Ya, jadi ini closed loop biasanya seperti itu. Tapi kalau yang masih open loop, ya itu art-nya ya. Manajemen itu kan science atau art. Nah, kalau di science-nya itu yang lebih banyak ke closed loop sama yang formal tadi. Tapi kalau art-nya itu relatif lebih pendekatan manusiawi, human-nya gitu ya, human center-nya dan segala macam. Itu adalah bagian dari open loop. Oke. Nah, itu sudah. Nah, ini kalau kita mengukur kinerja organisasi. Jadi ada strategi review, evaluation, dan control. Jadi ada strateginya itu di review lagi. Terlalu tinggi, terlalu apa ibaratnya itu terlalu sulit nggak strategi ini dan seterusnya. Kalau kemudian dievaluasi, oh ya strateginya terlalu sulit, tapi hasil hasil pelaksanaannya bagus nih. Oke, berarti bisa lah gitu kan dikendalikan. Kita lihat lagi strategi reviewnya nih, strateginya sudah tepat atau belum. Strateginya sih sudah tepat, tapi jalankannya nggak pas. Oke, jadi dikendalikannya seperti apa nih? Apa yang harus dilakukan untuk perbaikan di kemudian hari? Itu di kontrolnya. Nah, kita melakukan pengukuran itu di perbandingan ya, compare expected to actual result. Jadi hasil yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dengan yang sesungguhnya. Kita pengennya 1 bulan bisa menjual produk sebesar 100 unit. Itu kan expected. Tapi benarkah dalam 1 bulan ini kita paling tidak mendapatkan 100 unit gitu kan? Atau lebih? Kalau lebih biasanya nggak masalah ya kalau yang seperti itu. Tapi kalau kurang, nah itu biasanya jadi, ini ada apa nih gitu loh. Tapi tetap kita harus bandingkan. Kemudian investigate deviation from plan. Jadi perencanaannya itu lurus, tapi dia kok agak sedikit belok ya ke kiri gitu loh waktu menjalankannya. Berapa derajat beloknya itu ya kita harus investigasi. Jadi bukan cuma sekedar dia, oh ya kayaknya kayaknya dia jalannya tuh nggak terlalu lurus nih, dia agak agak miring ke kiri nih gitu kan. Terus agak miring ke kiri itu berapa derajat? Pokoknya kayaknya nggak lurus deh gitu. Oh nggak bisa. Harus dicek nih berapa nih gitu. Harus presisi ibaratnya gitu. 20 derajat kah, 30 derajat kah, atau 90 derajat ya. Kalau 90 derajat itu berarti wis menggok ya, gitu loh. Bukan miring sedikit itu bukan, tapi sudah benar-benar beda jalur gitu. Ibaratnya mau ke Sidoarjo, harusnya lurus, dia pas di bundaran Waru itu dia langsung ke kanan gitu. Bukan lurus gitu ibaratnya kalau kita dari mana itu, dari Ahmad Yani misalnya. Nah, contohnya. Gitu. Terus kemudian evaluate individual performance. Bisa. KPI biasanya, Key Performance Indicator. Kalau kaitannya dengan apa ya? Kaitannya dengan proses apa sih itu kayak marketing gitu. Nah, KPI-nya apa nih biasanya kalau di perusahaan tempat kalian bekerja tuh? Berapa jumlah karyawan? Berapa jumlah customer? Berapa jumlah penjualan atau apa gitu? Yang tergantung perusahaannya. Lalu ada progres ke arah objektif atau tujuannya. Ada progresnya enggak? Tujuannya itu ya tadi kayak misalnya orang main golf nih. Tujuannya adalah memasukkan bola ke hole yang di 10 meter gitu. Ya, kalau sekali pukul terus kemudian bisa sampai ke 9 meter, kan tinggal 1 meter lagi. Oh, ini bagus nih. Tapi kalau sekali pukul cuma setengah meter, pukul lagi pukulan yang kedua, maju sampai 1,5 meter, terus terus. Nah, itu
ada progres, tapi mungkin satunya lambat, satunya cepat. Itu harus di-examine. Itu menilai kinerja organisasi. Nah, terlalu cepat, terlalu lambat, sesuai nggak kinerja perusahaan, kinerja individu dengan standarnya, dan seterusnya, itu adalah proses evaluasi. Jadi kita tahu ada gap. Ada gap antara expected dan actual result. Ada gap antara ada deviasi atau perbedaan penyimpangan yang besar terhadap perencanaan. Ada kinerja individu yang tidak tercapai. Terus kemudian apa namanya progresnya terlalu lambat. Nah, kita tahu terlalu lambat, terlalu cepat, atau ada penyimpangan atau tidak, itu adalah proses evaluasi. Nah, kalau sudah kita tahu ada penyimpangan, ada keterlambatan, nah pengendaliannya bagaimana nih? Kita tinggal pakai cara tadi, apakah mau close loop ataukah mau open loop. Ya kalau itu sangat krusial ya pakai yang close loop. Jadi begitu terjadi langsung dia, oh kita nggak bisa nih, kalau ini dibiarin sampai akhir tahun, ya ini bakalan memperburuk. Sekarang aja sudah buruk, apalagi kalau dibiarin. Nah oke, berarti pakai close loop. Seperti itu. Oke, kalau ini adalah model pengendalian untuk pemasaran yang basic ya. Jadi kalau kita lihat di sini, bentar. Eh, si, 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 si. Nah, ini kita lihat di sini. Ini kalau yang basic control model. Jadi yang basic untuk marketing ya. Kita lihat di sini ada strategik. Kemudian di sini ada taktis. Jadi pengendalian taktis sama yang pengendalian strategis. Strateginya itu dibangun dari atau ini ada decision inputs-nya di sini. Jadi dari yang punyanya internal, market, lingkungan sama variabel-variabel pemasaran itu nanti yang akan menjadi pembangun komponen marketing mix ya. Jadi ada product, price, place, promotion. Tetapi untuk menentukan marketing variablesnya di sini, ini sudah harus ada strategi terlebih dahulu. Strateginya disusun dari internal, market sama environment. Jadi kita melihat internal dan eksternal kita, sudah ada strategi, terus kemudian gimana nih, harganya berapa? Kita nggak bisa kasih harga terlalu besar karena posisi kita di pasar kurang menguntungkan. Atau kita nggak bisa kasih diskon karena kita sendiri kesulitan keuangan, sementara juga kita di pasar, posisi kita nggak terlalu kuat, misalnya begitu. Oke, berarti di pricingnya nanti pasti akan mengikuti dari strategi yang kita ambil gitu. Nah, kita masuk ke perencanaan ya tadi ya. Jadi perencanaan nanti harganya bagaimana, produknya bagaimana, promosinya bagaimana. Setelah itu ada dijalankanlah si perencanaan ini dalam wujud offering. Offering ini ya yang ditawarkan ke konsumen. Nah, pembeli di sini melakukan transaksi. Udah sampai di situ aja. Tetapi yang melakukan market feedback itu dia lihat saya punya strategi kayak gini sudah tercapai atau belum. Gitu. Jadi saya punya strategi atau saya punya eh, ibaratnya itu target nih, target saya nih ya, market di sini. Target saya ini 10 nih. Tercapai nggak? Udah, dia lihatnya sampai di situ aja. Tetapi kalau yang baru, bentar, yang ini yang model baru gitu ya, yang lebih strategis dan taktis, itu dia lihatnya berdasarkan current planning gap. Jadi dia tidak cuma sekedar apa ya, melihat dari sisinya dia sendiri, tapi ada orang lain atau ada dari sisi customer kalau di sini karena marketing itu yang juga menjadi bahan penilaian kemampuan dia untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kita lihat kalau yang tadi itu nggak ada current gap-nya, di sini kan nggak terbaca gap-nya.
Karena dia nggak peduli dengan gap-nya sebenarnya. Dia lebih peduli saya targetnya sekian, tercapai apa tidak. Dah, titik. Kalau yang di pengendalian yang basic. Tapi kalau yang strategis, ini dia lihat current performance-nya berapa, objektifnya berapa. Misalnya harusnya objektifnya ini 10 misalnya, current performance-nya cuma 5. Berarti current planning gap itu 5, ya toh, 10 dikurangi 5 misalnya nih gitu kan. Jadi ada gap, ada kesenjangan. Lalu dilakukanlah diagnosis. Kenapa ya kok bisa kayak gitu? Gitu ya. Apakah karena ada perubahan lingkungan? Diagnosanya bagaimana nih? Gitu kan. Nah, lalu kemudian kita sudah tahu, oh kayaknya ada perubahan di selera pasar. Ya udah berarti kita harus melakukan forecast. Nah, forecast ini sebenarnya adalah untuk menutup gap yang tadi, gitu loh. Jadi, eh, tapi kita harus tahu bahwa suatu saat di depan pun itu kemungkinan juga akan ada yang namanya gap atau kesenjangan atau ketidaksesuaian. Karena kalau benar-benar pas 100%, misalnya 10, targetnya 10, tercapai 10, itu hampir-hampir jarang terjadi. Tapi biasanya kalau nggak lebih ya kurang. Nah, itu kan ada future gap. Itu adalah gap sebenarnya. Nah, kalau gapnya lebih bagus ya nggak apa-apa juga sebenarnya ya kan. Terus kemudian di sini kita lihat, karena kemungkinan pasti di depan nanti ada gap, maka kita akan lihat strateginya bagaimana alternatifnya. Lalu kita akan melakukan pemilihan strategi yang akan nanti kita wujudkan dalam marketing mix-nya. Oh, strategi saya sih diversifikasi. Oke, berarti produknya bagaimana, promosinya bagaimana, terus eh, apa misalnya kayak hmm, lebih ke arah produk price plus promotion, promosinya bagaimana, kemudian terkait dengan distribusinya bagaimana, nah, itu harus semua di sini karena sudah terjadi strategi selection. Nah, ini kan marketing variabel yang bisa dikendalikan ya. Selama kita bicara tentang marketing mix ya. Lalu oke di approve terus kemudian baru kita jalankan seperti yang tadi. Lalu ada transaksi nih. Nah, setelah transaksi buyers di sini ini dia memberikan market feedback. Jadi informasi tentang current planning gap itu bukan cuma dari pikiran kita sendiri, tapi berdasarkan marketing atau market feedback yang kita peroleh dari buyers yang sudah melakukan transaksi dengan kita. Nah, seperti itu. Terus kemudian kita cek lagi, market feedback-nya, oh puas, 100% buyers puas. Objektifnya bagaimana? Apakah memang 100% harus puas? Terus kemudian, oh iya harusnya gitu. Oke, berarti current performance-nya sudah bagus dong gitu. Berarti current planning-nya nol, ya bisa aja. Tapi kita tetap melakukan yang namanya planning ke depan, untuk ke depannya. Selanjutnya bagaimana nih? Ya sekarang sudah tercapai sih, tapi kayaknya nanti di tahun 2024 kayaknya lingkungan politik bakal berubah nih. Oke, ya udah. Terus kira-kira bakalan mempengaruhi produk kita enggak? Kayaknya sih iya. Nah, mempengaruhinya bagaimana? Di planning lagi sampai terus gitu. Ya, ini lebih strategis. Jadi tidak cuma menunggu ceritanya. Kalau yang ini kan dia begitu buyersnya selesai melakukan transaksi ya udah dia lihat, oh ya mereka sudah beli selesai. Tapi kita nggak lihat apakah mereka atau buyersnya itu eh, apa ya puas atau tidak, itu mereka nggak terlalu memikirkan kalau untuk yang basic model di sini. Makanya yang lebih dipakai adalah yang strategik ini. Meskipun ini lebih ribet karena ada beberapa kali misalnya di sini eh, kita harus tahu current planning-nya, terus kemudian kita harus bikin future planning gap-nya juga berdasarkan gap yang kemarin kita temukan. Tapi ini lebih strategis karena kita sudah memasukkan lingkungan, terus kemudian feedback dan segala macamnya. 4 komponen dalam pengendalian tadi
yang detektor, terus kemudian ada apa namanya asesor, ya kan? Terus sama satunya lagi yang umpan balik, itu. Itu sudah masuk semua komunikasinya jadi. Nah, kita lihat sekarang di sini. Pengendalian pemasaran itu berada di area ini. Jadi kita monitoring sama taking corrective action. Nah, yang kita lakukan sekarang coba ya kita lihat dari marketing strategi. Kita sudah susun strategi pemasaran, terus kemudian kita breakdown strateginya itu ke dalam perencanaan operasional. Ya kan, kalau yang strategi kan masih sifatnya masih luas ya, belum ada perencanaan yang detail, day-to-day operations-nya. Nah, kemudian kita memonitor nih. Marketing strategi itu kita hanya bisa mereview, tetapi kalau kita mau melakukan perhitungan atau mengetahui tentang kinerja, berarti kita harus lihat dari operasionalnya juga gitu loh. Karena kalau enggak, kita enggak ada ukuran yang baku gitu. Ya kita ngomong, oh ya strategi kita adalah diversifikasi. Cara ngukurnya diversifikasi gimana? Nggak bisa langsung ngukur diversifikasinya, tetapi kita bisa lihat dari marketing plan-nya. Oh, diversifikasinya, strateginya sudah berjalan dengan baik kok. Ya udah, di sini. Oke, monitor performance. Lalu kalau misalnya ada yang nggak benar, berarti kita melakukan taking correction atau corrective actions ya. Lalu kemudian kita tawarkan lagi yang sudah diperbaiki ke buyer, terus buyer bikin lagi kasih informasi, feedback. Terus kemudian dari feedback ini akan dibuat menyusun marketing strategi berikutnya. Terus saja. Nah, information system di sini ada juga yang langsung dilihat dari monitoring performance. Just in case kalau pas di tengah-tengah proses, tiba-tiba itu ada sesuatu yang genting yang harus dia selesaikan, maka dia langsung mengambil taking corrective actions. Jadi nggak harus menunggu satu siklus ini selesai baru itulah kalau makanya di information system itu nggak cuma langsung ke atas gitu ya, tetapi dia ada yang ke samping ini. Ya itu tadi jaga ini yang namanya closed loop action tadi apa control tadi. Jadi kalau ada sesuatu yang melenceng ya dan itu ternyata urgent dari information system ini langsung bisa diambil kesimpulan lah ibaratnya gitu bahwa harus dilakukan corrective action. Ya, seperti itulah kira-kira. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya rasa sih kurang lebihnya seperti itu ya kalau di materi ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ibu Eti, Ya, silakan. Ibu, yang SKI atau apa itu tadi yang standar itu tadi sama seperti SOP itu tadi. Standar yang mana? Yang mana tuh? Yang depan tadi. Yang depan yang mana? Coba ya, saya lihat. Di sini kah? Eh, Maju lagi, Bu. Deh ya. ya mana? Ada di depan lagi, Bu. Oh, masih di depan. Ya. Di slide nomor berapa? Mungkin kamu lihat tadi. Apa namanya tadi? Oh, lupa, Bu. Oh, ini. SPI. SPI. SPI sebelumnya yang tadi, Bu, kayaknya. Sistem pengendalian. Ini sistem. Sebentar. Saya. Setelah ini, Uh-uh. tadi sempat ya.
Bukan ini pasti. Sampai depan ya, Bu. Oh, bentar. Ini tak tujuan Bu, SPI. maaf ya. Eh, bukan. Oh, yang mana? Yang standar kerja tadi loh, Bu. Tadi ada kok, Bu. 4 Ada slide ya, Mbak, lagi. ya? Iya, ke depan. 4 slide lagi. Satu, Oke. dua. Aku Oke. nggak Nah, kelihatan. satu lagi, Bu. Nah, itu, Bu. Itu Ini tadi. Oh kita. iya, itu. Oh, Iya itu kita. kayaknya. Nah, Iya. gitu. Itu sama seperti SOP itu, Bu. Struktur pengendalian internal enggak beda. Kalau SOP Oh, kan beda lagi. SOP itu kan prosedur ya, manual prosedur. Iya, Tapi kalau SPI ini strukturnya. Si SOP itu bagian dari SPI ini. Itu kalau SPI ini dia lebih ke, jadi kalau kita misalnya mau bicara tentang prosedur aja itu SOP. Tapi kalau kita bicara tentang struktur dari pengendaliannya berarti itu ada kebijakan, ada prosedur, terus nanti yang dipakai untuk penjaminan mutunya. Jadi SPI itu lebih ke arah sistem sebenarnya. Tapi kalau di dalam sistem kan kita nggak mungkin menjalankan sistem tanpa ada kebijakan sama prosedur. Gitu. Jadi eh, gini, kalau di pengendalian, kalau di internal ya, di di perusahaan itu misalnya kayak di pemasaran gitu, itu eh, dia mestinya dia punya bagian QA-nya lah, ibaratnya gitu ya. Quality assurance, penjaminan mutunya. Jadi dia ada mutu yang dijaminkan. Nah, bagian QA ini biasanya dia akan mengawal sistem penjaminan mutu atau sistem quality system yang ada di perusahaan. Gitu. Bagaimana sistem perusahaan atau proses produksinya, terus kemudian ya struktur dari segala sesuatu yang mulai dari awal input sampai ke outputnya itu berjalan. Proses produksinya bagaimana, perencanaannya bagaimana sampai ke distribusi, feedback dari konsumen dan seterusnya itu bagaimana. Nah, itu semua menjadi satu kesatuan, itu sistem. Nah, kalau yang dikendalikan itu sebenarnya ya pengendalian dari sistem itu sendiri sebenarnya. Supaya sistemnya ini berjalan dengan baik lah ibaratnya begitu. Nah, masalahnya adalah sistem ini dia nggak akan berjalan kalau tidak ada kebijakan, tidak ada prosedur, tidak ada instruksi kerja dan lain-lainnya itu. Ya biasanya kebijakan dan prosedur sudah cukup ya. Jadi itu dipakai untuk menjalankan sebuah sistem itu tadi, menjadi perangkat yang dipakai untuk menjalankan sistem. Nah, kalau sistem pengendalian manajemen dengan struktur pengendalian internal di sini maksudnya adalah sebenarnya kalau kita bicara manajemen control system atau apa istilahnya penjaminan bukan penjaminan apa pengendalian manajemen yang sistemnya itu luas sebenarnya gitu. Nah, yang di SPI gitu ya, itu adalah internalnya. Kalau nanti ada sistem pengendalian eksternal, berarti dia melihat situasi eksternalnya dan dia akan punya sistem sendiri, punya struktur sendiri. Nah, tetapi kalau kita bicara tentang yang internal, itu maka kita kaitannya dengan yang ada di dalam perusahaan itu. Nah, sebenarnya konsep ini agak tumpang tindih memang. Tetapi kalau ditanya apakah SPI itu sama dengan SOP, beda. SOP itu untuk mendukung atau menjadi perangkat bagi SPI, gitu. Nah, SPI ini sebenarnya adalah bagian dari SPM, sistem pengendalian manajemen. Manajemen itu kan nggak cuma dikendalikan dari internalnya saja, tapi dia juga harus tahu kondisi eksternal kan. Nah, tetapi kalau yang di sini, yang SPI ini hanya khusus internalnya. Dan untuk internal ini, maka kita perusahaan itu harus memiliki kebijakan dan prosedur atau manual prosedur tadi supaya tujuan organisasinya tercapai.
Nah, kita bicara tentang yang internal kan sekarang. Gitu. Tapi kalau kaitannya dengan yang eksternal, kebijakan dan kebijakannya itu mungkin bukan berasal dari dari perusahaan, tetapi mungkin dari pemerintah. Misalnya cukai rokok, ya, misalnya cukai rokok gitu. Itu kan kebijakan baru dari pemerintah. Perusahaan itu dia tidak membuat kebijakan itu, tapi dia secara internal bisa menyesuaikan diri dengan kebijakan dari pemerintah itu tadi. Kebijakannya bagaimana? Ya, disesuaikan. Oh, oke. Berarti nanti karena ada cukainya naik atau ada pajaknya lebih tinggi, berarti harga jualnya pasti juga lebih tinggi kan gitu loh, karena termasuk pajaknya lebih tinggi. Terus ini gimana caranya supaya orang tetap beli produk kita? Nah, itu dibuat kebijakan, dibuat prosedur, dan yang lain-lainnya. Itu secara internal. Jadi paham ya, kalau yang SPM itu sebenarnya di pengendalian manajemen itu kita nggak bicara tentang internal saja sebenarnya, tetapi lebih ke pengaruh eksternal juga. Makanya tadi di bagan tadi, di alurnya tadi, itu kan aspek lingkungan masuk tuh. Jadi kita masih mempertimbangkan eksternalnya kita seperti apa. Nah, kita tahu eksternalnya bagaimana, internal kita bagaimana, kita buatlah sekarang kebijakan dan prosedur supaya tujuan kita sendiri ini, perusahaan ini, itu nggak melenceng. Pelaksanaannya nggak melenceng dari tujuan. Maka ditetapkanlah kebijakan. Nah, tujuan SPI atau sistem penjaminan internal itu biasanya, pengendalian internal itu biasanya adalah lebih ke arah yang terkait dengan cost and benefit yang di perusahaan. Jadi ada akuntansinya, lebih banyak ke situ sebenarnya, kemudian administratif. Makanya butuh prosedur, butuh kebijakan supaya bisa berjalan dengan lebih cepat, lebih efektif. Nah, makanya SPM itu pasti akan berhubungan dengan SPI ini karena SPM kan manajemen dan semuanya itu loh. Bukan cuma dari sisi lingkungan manajemen kan bukan hanya internal, tapi ada eksternalnya juga. Itu. Nah, yang kita bicarakan dalam satu yang sekarang ini itu sistem pengendalian manajemen, tetapi yang relatif lebih ke internal sebenarnya. Dari tadi itu kita bicarakan itu lebih banyak ke internal. Makanya saya kasih contohnya lebih ke eh, kebijakan-kebijakan atau strategi yang dilakukan oleh perusahaan. Gitu. Mungkin ada mau ditanyakan, kalau mungkin kurang jelas silakan. Silakan. Eh, sudah jelas atau? Iya, sudah. Oh, sudah ya, Sudah. oke. Iya, berarti lebih menyeluruh gitu ya, Bu ya. Kalau SPM iya. Mm. Hmm. Karena Oke, SPM Bu. ya itu tadi. Jadi kalau yang SOP, ya SOP itu biasanya kata lainnya adalah manual prosedur, prosedur aja, atau eh, apa ya itu tadi? Standar kerja di lingkungan kerja aja sih, Bu. Ya bisa. Biasanya pedoman, terus Iya, kemudian pedoman kerja tunjuk biar kayak gitu-gitu. benar. Nah, atau biasanya digabung dengan instruksi kerja. Padahal sebenarnya itu agak sedikit berbeda ya antara pedoman, manual prosedur, sama instruksi kerja itu sedikit berbeda. Kalau pedoman itu dia lebih luas, terus di dalam pedoman itu biasanya ada beberapa prosedur, dan di dalam satu prosedur itu biasanya ada beberapa instruksi kerja. Jadi sebenarnya lebih detail gitu. Cuman perusahaan kadang-kadang ya wes kalau nggak pakai manual prosedur ya pakai pedoman aja. Nanti kalau instruksi kerja dimasukkan di dalam prosedur. Jadi alur di manual prosedur biasanya kan ada alurnya tuh. Nah, di alurnya itu lebih ribet. Itu berarti dia memasukkan instruksi kerja ke dalam manual prosedur. Gitu. Itu kalau kita bicara misalnya contoh nih, kalau di marketing manual prosedur untuk
eh, manual prosedur untuk pemilihan brand ambassador misalnya gitu. Nah, itu ada prosedurnya. Yang pertama adalah kita screening dulu lewat media sosial. Terus kita cek background-nya, terus kemudian kita cek kesesuaian dia dengan profile produknya kita misalnya gitu. Terus kita cek ini, lakukan pengecekan gitu. Nah, itu manual prosedur. Nah, di instruksi kerja itu kita lihatnya adalah kalau kita mau ngecek atau melakukan screening eh, calon brand ambassador ini di media sosial itu caranya gimana? Yang pertama adalah buka media sosial Instagram, lihat di bagian apa, lihat berapa jumlah followernya, klik bagian ini. Nah, itu adalah instruksi kerja lebih detail gitu. Itu jadi itu apa ya istilahnya kalau bahasa-bahasa quality kayak gitu. Ya ribet sih. Saya juga kayaknya sudah bosan saya juga kalau karena dunia saya dunia kayak gini gitu loh, dunia audit, QA QS kayak gitu itu bosan sebenarnya. Jadi orang kalau dulu saya masih di Mardika yang untuk bagian penjaminan mutu, yang kan kebetulan yang ngurus ISO 9001 2015 sama yang sekarang kan Mardika punya 2 ISO tuh tersertifikasi 2 ISO. Nah, itu mereka dapatkan pas waktu saya menjabat di situ. Jadi makanya ribet gitu loh. Orang-orang dalam tuh kalau lihat, waduh, melihat mukanya Bu Evi itu mesti kayak lihat kalau nggak instruksi kerja ya manual prosedur begitu loh. Jadi muka-muka manual prosedur. Jadi kalau misalnya apa gitu, makanya mungkin kalau bagi beberapa mahasiswa gitu itu terlihat gitu loh kalau eh, misalnya Bu saya mau minta tugas tambahan untuk waduh saya bisa langsung langsung wood gitu wah nggak ada itu prosedurnya di Mardika nggak ada itu gitu wah selalu ngomong prosedur dan segala macam nyebelin sih tapi ya apa lagi maksudnya yang nyebelin sayanya jawabannya kayak gitu kan. Tapi itu eh ya kalau di pengendalian seperti itu. Dan nanti ke depan Mardika dan seluruh perguruan tinggi di Indonesia sih akan lebih lebih apa ya lebih ribet ngurusi QA-nya. Apalagi dengan aturan pemerintah yang baru, waduh, standarnya dinaikkan, terus kalau itu kalau di dalamnya itu enggak rigid, enggak detail gitu. Dulu kalau ISO ya, misalnya kan biasanya mereka ngecek random gitu ya, misalnya gitu. Nah, auditornya itu karena saya ketua kepala penjaminan mutunya gitu kan, dan selalu harus ada di dalam ruangan pada waktu proses audit ISO gitu. Kalau minta, saya minta satu filenya dosen deh ngajar misalnya gitu. Itu tadi gitu ya, mulai dari perencanaan sampai evaluasi sampai pengendalian mata kuliah ini bagaimana. Random dia pilih siapa namanya siapa gitu. Padahal yang disiapin itu punya saya gitu kan. Karena dianggap lebih lengkap gitu. Tapi dia oh nggak mau kalau yang ini pasti pasti ada semua nggak saya random aja ya yang ya saya punya saya dilihat juga terus kemudian punya dosen lain juga dilihat. Nah, yang random itu yang bahaya kan gitu. Kadang-kadang pas diambil yang random sama auditor diminta itu pas kayaknya mereka tuh kayak sensornya itu jalan banget gitu loh. Ini kayaknya ada masalah di sini deh. Ini kayaknya ada ketidaksesuaian di sini deh. Makanya mereka cari mengkonfirmasi, menjustifikasi dugaan ada yang tidak pas begitu. Biasanya kok nggak pas tahu gitu loh. Ya, kalau di pemasaran itu bisa dilihat gitu loh. Oh, itu ini kayak kenapa ya kok penjualannya turun nih? Itu sebenarnya bisa
di dalam tanda kutip ditengarai gitu ya, apa ya istilahnya eh gelagatnya itu sudah terlihat. Sensornya itu sebenarnya kalau alarmnya sudah bunyi sebenarnya gitu loh. Cuman kadang-kadang ya mungkin dengan berbagai macam kepentingan ya kalau di perusahaan itu kan ada yang berusaha untuk cari aman dan segala macam supaya nggak kelihatan kinerjanya jelek dan seterusnya. Nah itu berusaha keras ditutup-tutupi gitu. Nah, tapi kalau yang orang-orang QA, penjaminan mutu dan lain-lainnya itu tahu tuh biasanya. Makanya musuhnya banyak. Kalau saya gini nih, waduh ya. Kalau kan saya di Tangerang ini kan juga di bagian QA juga gitu kan, head QA-nya. Waduh, mulai dari hari pertama saya masuk itu sudah musuhnya depu. Karena begitu, ini kayaknya ada yang nggak beres di sini deh. Itu langsung kelihatan kan. Terus, oh, saya minta data yang ini, saya minta data yang ini gitu. Ya supaya makanya untuk menentukan apakah ini closed loop atau open loop kan kayak gitu. Dan ketika salah satu itu teman lama saya sebenarnya dia kerja di sebuah kampus di Tangerang juga gitu ya. Nah dia tahu kalau saya ngajar pemasaran terus kemudian dia nanya-nanya kayak gitu. Dia satu kali cerita aja udah saya tahu ah ini ya sebenarnya bukan salah anak buahnya tapi dia sendiri yang mungkin harus improve ya. Gitu. Sekali waktu saya bilang, oh kalau saya di tempatmu kena duluan kamu kalau misalnya saya ngaudit lo ya gitu. Tapi kalau enggak ya seperti itu. Ya mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Ya banyak sebenarnya ya kalau untuk yang audit marketing itu apa audit pemasaran itu banyak kesesuaian budgetnya berapa yang diminta. Misalnya ini ya budget promosinya. Terus kemudian dengan dia menyusun budgetnya itu bagaimana? Pakai insting atau dia ngitung beneran gitu. Nah, kalau yang pakai insting biasanya kita nggak justifikasi, itu pasti temuan tuh pasti kalau di ini. Dasarmu apa? Ya, menurut primbon atau menurut mimpi saya gitu. Oh, nggak bisa gitu. Jadi harus dasarnya apa? Oh ya, tahun lalu kita bikin budget sekian, itu ternyata kurang. Makanya sekarang kita naikkan. Nah, oke, berarti tahun lalu itu sudah periode yang sebelumnya itu sudah ditemukan gap kan. Sudah ditemukan gap, terus kemudian sekarang dia bikin perencanaan untuk menutup gap tersebut. Meskipun dia tahu nanti ke depan pasti akan ada gap lagi, cuman dia meminimalisir gap yang di depan supaya tidak terlalu parah seperti sebelumnya, itu adalah dengan menyusun strategi yang baru atau melakukan marketing plan dalam marketing mix-nya misalnya gitu. Nah, jadi nanti dicek lagi, benar nggak sudah dinaikkan budget untuk promosinya, apakah hasilnya juga sudah sesuai atau belum gitu. Jangan-jangan dinaikkan budgetnya, tapi ternyata penjualannya justru turun. Nah, ini kan alarmnya langsung bunyi nih sensornya gitu kan. Tinggal cari aja di mana letak gapnya gitu. Bukan dicari di mana letak kesalahannya, tapi ini yang tidak sesuai jalurnya itu yang mana nih gitu loh. Melencengnya di sebelah mana? Nah, melencengnya terlalu jauh apa enggak? Kalau terlalu jauh ya, ya apakah kita bisa sampai selesai periode baru kita evaluasi atau kita perbaiki atau kita harus perbaiki saat itu juga karena kalau enggak segera tambah jauh melencengnya misalnya gitu. Makanya itu tadi SPM sama SPI yang kita bicarakan sekarang lebih banyak ke internal. Kenapa? Karena yang eksternal itu rata-rata kita kan nggak bisa kendalikan lah ya. Kita cuma bisa melakukan reaksi, tapi kita nggak bisa mengantisipasi
Atau ibaratnya itu kita nggak bisa menghindari gitu loh. Antisipasi bisa dengan catatan kita punya informasi yang lengkap dan kita tahu gitu loh how to anticipate. Tapi kalau tidak ya biasanya reaktif aja. Beberapa 3 hari lalu kalau ini hari apa sih, ini Rabu ya. Oh, hari Jumat. Hari Jumat itu pimpinan saya itu nanya, ini kenapa ya kok tiap ada masalah ini kok kita kok apa ya istilahnya, kok kita sifatnya reaktif terus ya, kok nggak pernah kita antisipatif. Saya bilang loh ya masalahnya kaitannya sama peraturan pemerintah ya nggak bisa juga. Kan kita nggak ngerti pemerintah mau bikin apa, kecuali sudah disounding duluan. Nah, terus kemudian tadi juga sama. Ini kenapa ya kok kita AC kok cepat rusak ya? Kemarin sudah diperbaiki, sekarang ada lagi yang rusak. Terus saya bilang lah ya, saya itu di sini baru loh ya, nggak ngerti juga ini AC sudah berapa lama, maintenance-nya bagaimana. Tapi kalau saya ditanya, saya pasti akan lakukan pengecekan itu di prosedur maintenance-nya. Dia berapa kali melakukan pengecekan untuk AC. Nah, sampai kompresornya jebol itu ya kan kita nggak ngerti juga kan gitu. Ini sudah berapa lama ini AC gitu kan. Seperti itu. Tapi ya sayanya males lah, saya nggak ngurusi AC kok gitu loh. Kerjaan saya bukan ngurusi infrastruktur di situ gitu kan. Artinya AC rusak ya ngapain juga nanya ke saya, kan sudah ada bagiannya. Kalau misalnya dia adakan audit, nah barulah kita akan masuk jalan gitu loh. Tapi kalau dimintain kayak gitu bisa kemana-mana nanti saya malah dimusuhi orang yang nggak perlu gitu. Gitu jadi. Ya bilang ya dicek dulu Pak berapa lama ini kemarin itu AC. AC ini sudah berapa tahun umurnya. Tuh. Ya seperti itulah. Nah sudah siap ya berarti kalau untuk ujian. Pasti siap, Bu. Oh pasti siap. Oke. Iya. Baik, kita mau silakan on cam dulu. Ada yang tanya ya? Oh enggak. Oke. Ya udah silakan kita on cam dulu. Kita mau bentar saya stop share. Oke. Oke. Sebentar, sabar. Oke. 1, 2, 3. Oke. Ulang. Ada belum? Tuh. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke. Baik. eh Dengan demikian, perkuliahan 1 semester ini sudah selesai. Ya memang mungkin tidak ideal ya buat kalian karena harusnya ada offline-nya juga agak lama, agak banyak gitu. Tetapi karena situasinya juga tidak memungkinkan. Jadi ya saya minta maaf kalau memang ada kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang tidak pas begitu, baik dalam penjadwalan maupun penilaian. Mungkin ada yang kalian harusnya tanya tapi mungkin sudah lupa atau gimana nggak tahu gitu akhirnya nggak nanya. Terus mungkin ada materi-materi yang tidak saya sempat jelaskan begitu. Ya eh, apa namanya itu yang mungkin akan jadi catatan khusus buat saya sih ya kan karena memang saya harus evaluasi juga untuk proses pembelajaran di sini. Saya sih harapannya kalau nanti kalian skripsi gitu ada part dari strategic marketing yang kalian ambil juga. Jadi ada ilmu yang baru juga untuk generasi penerusnya di Mahardika supaya topik skripsinya nggak itu aja. Oke.
Baik, kalau tidak ada pertanyaan dan ada yang mau disampaikan mungkin? Oke, kalau nggak ada, minggu depan minggu tenang ya. Nanti UAS seperti biasa. Nanti akan saya informasikan di grup kalau ada update atau ada instruksi-instruksi baru dari akademik. Oke. Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam Bu Evi. Terima kasih banyak satu semester ini. Ya, terima kasih sama-sama. Ya.